Oke guys, dalam video kali ini kita akan praktek olah data menggunakan software Efuse ya. Jadi kasusnya ini kita akan melakukan uji asumsi klasik, tapi nanti dia nggak lolos gitu. Kan ada uji asumsi klasik itu kan ada kayak normalitas. Nah nanti saat dipraktekkan itu nggak lolos, jadi kita pakai pendekatan transformasi data ya supaya lolos. Jadi metode analisis datanya itu namanya regresi data panel. Tapi kasusnya ini kasus mediasi ya, ada variabel mediasinya. Nah, variabelnya itu ada 3. Ada green intellectual capital, kita singkat dengan GIC. Ada kinerja keuangan, kita singkat variabel kinerja keuangan kita menggunakan ROA, return on asset ya. Nah, ini variabel mediasinya ya. Nanti akan kita uji nih mediasinya, apakah ROA memediasi hubungan antara GIC dan PBV. Kita nanti pengujian mediasinya bisa menggunakan uji Sobel ya. Kemudian variabel yang ketiga ada nilai perusahaan. Kita menggunakan proxy PBV. Nah, ini gambar kerangkanya. Nah, dari gambar kerangka ini ada namanya variabel eksogen, ada namanya variabel endogen ya. Nah, jadi GIC ini merupakan variabel eksogen ya. Sementara ROA sama PBV itu merupakan variabel endogen. Jadi gini, variabel eksogen. Variabel eksogen itu dia hanya mengeluarkan panah. Panahnya itu dia keluar. Itu eksogen. Nah, tapi kalau endogen ya, kalau endogen ada anak panah yang masuk. Nah, selama ada anak panah yang masuk, itu namanya variabel endogen. Contoh, ROA. ROA ini variabel endogen. Kenapa? Karena ROA ada anak panah yang masuk. Dari mana coba? Dari GIC. Nah, kan ada panah dari GIC masuk ke ROA. Nah, jadi ROA itu endogen. Sama juga PBV. PBV ini juga endogen. Karena ada anak panah yang masuk. Dari mana aja masuk? Dari ROA masuk ke PBV. Nah, itu udah endogen. PBV-nya endogen. Masuk lagi GIC. Ada anak panah masuk dari GIC masuk ke PBV. Makanya ROA sama PBV itu variabel endogen. Nah, beda dengan GIC. Ada nggak anak panah masuk menuju GIC? Nggak ada. GIC ini panahnya yang ngeluarin aja dia. Makanya GIC ini adalah eksogennya. Nah, karena ada 2 variabel endogen, yakni ROA sama PBV, maka ada 2 substruktur. Itu dia. Substruktur yang pertama GIC terhadap ROA. Substruktur yang kedua GIC ROA terhadap PBV. Nah, karena substrukturnya ada 2, disinilah regresinya kita lakukan 2 kali. Nah, jadi regresi itu dilakukan sebanyak jumlah substrukturnya atau sebanyak jumlah variabel endogennya. Itu dia. Oke, jadi kita akan melakukan regresi nanti. Kita akan melakukan regresi GIC terhadap ROA. Uji asumsi klasik kita lakukan. Cek normalitasnya, cek multicolnya, cek heteronya, cek autokorelasinya. Lakukan uji pemilihan model, uji Chow, uji Hausman, uji Lagrange. Kemudian hipotesisnya terjawab, apakah GIC berpengaruh terhadap ROA. Selesai.
Itu regresi substruktur yang pertama. Kemudian lakukan regresi substruktur yang kedua, yakni GIC ROA terhadap PBV. Regres lah ya kan. Uji lagi asumsi klasiknya, cek normalitasnya, cek multicol, cek hetero, cek autokorelasi. Lakukan uji pemilihan model, uji Chow, uji Hausmann, uji Lagrange. Kemudian uji hipotesis. Apakah GIC berpengaruh terhadap PBV? Apakah ROA berpengaruh terhadap PBV? Nah, setelah itu baru kita lakukan pengujian mediasi dengan menggunakan uji Sobel ya. Kita nanti menguji apakah ROA itu memediasi hubungan antara GIC dan PBV. Oke, kita langsung aja praktek ya. Jadi kita jalankan aja FUS-nya dulu. Oke. Yang pertama kita lihat datanya dulu ya. Jadi datanya ini dia. Variabelnya nih GIC ya, ini GIC, ini ROA, ini PBV. Nah, ini datanya ya, datanya. Jadi ini perusahaannya, ada perusahaan ADRO, perusahaan AKRA, perusahaan ELSA, perusahaan ENRG, dan sampai perusahaan Woton ya. Jadi di sini jumlah perusahaannya itu ada 20 ya. Ada 20 perusahaan dan dia diamati dari tahun 2010 sampai 2024. Ya. Ada GIC, variabel GIC, variabel ROA, variabel PBV. Nah, ini data transformasinya. Data transformasi ROA dengan pendekatan logaritma natural ln. Ada data transformasi PBV dengan pendekatan logaritma natural. Ada data transformasi ROA dengan pendekatan SQRT, gitu juga PBV. Kemudian ini bilangan normal acak ROA, bilangan normal acak PBV. Ini bilangan transformasi logaritma natural normal ROA sama PBV. Inilah ada kita datanya ya. Jadi kalau kita lihat jumlah datanya itu ada 100 baris ya, ada 100 baris data. Nah, sekarang kita pilih ini FUS-nya ya. Teman-teman mau gunakan versi berapa aja bebas sih. Hasilnya menurut saya sama aja, asal uji-uji yang digunakan sama ya kan. Nah, ini kita pilih new work file ya. Kemudian pilih ini unstructured. Nah, kita mau melakukan uji asumsi klasik dulu. Ya. 100 ya, ada 100. Oke. Tadi kan ada 100 baris kan? Jumlah datanya ada 100 baris. Ini dia. Oke. Kemudian pilih OK. Kemudian di sini pilih quick empty group. Nah, sekarang kita pindahkan datanya ya dari sini. Dari sini. Nah, ini dia. Kita copy ke bawah ya. Kita copy ke bawah. Sampai sini ya. Kita copy, kita pindahkan di sini. Nah, ini dia. Klik kanan paste. Ah, itu dia. Oke. Kita mulai dari regresi. Regresi GIC terhadap ROA. Ya. Cek normalitasnya. Oke, coba kita cek ya. Kemudian pilih quick ya. Estimate equation. Jadi di sini Y-nya dulu nih. ROA, GIC sama Y. Konstan ya. Artinya regresi GIC terhadap ROA. Oke. Kemudian kita cek normalitasnya. View. Nah, ini untuk uji normalitas. Kita cek ya. Nah, dapat nilai probability-nya. Berapa nilai probability-nya? Di sini nilai probability-nya 0,000. Wih, kan? Lebih kecil daripada 0,05. Berarti dia belum normal. Berarti tidak lolos normalitas.
Nah, ini udah ada nih di sini, di lampirannya udah ada. Nah, ini dia. Belum lolos normalitasnya ya. Nah, sekarang kita coba gunakan data transformasi untuk ln ROA. Coba ln ROA ya. Normal nggak dia? Coba. Jadi estimate. Nah, di sini kita pakai ln ROA. Oke, ln ROA-nya ada. Kita pilih oke ya. Kemudian cek normalitasnya. Nih. Masih belum normal juga. Belum normal juga. Kenapa? Nilai probability-nya berapa itu ya? 0,000,22. Masih kecil dari 0,05, belum normal ya. Coba ya. Kita coba lagi. Transformasi trans dengan SQRT square root ya. Coba kita estimate. Nah, kita ganti SQRT. Cek normalitasnya. SQRT ya nggak normal juga. Ntar ya iklan nggak normal juga dia SQRT nya. Jadi berapa nilai probability-nya? 0,000286. Masih kecil dari 0,05. Nah, harapan terakhir kita coba transformasi dengan pendekatan logaritma natural normal. ln ROA. Mudah-mudahan normal ya kan? Estimate. Kemudian kita ganti ya, ini ln ROA, enter, kita cek normalitasnya. Ini dia. Nah, normal kan? Berapa nilai probability-nya? Nilai probability-nya 0,509402. Dia di atas 0,05 dan normal. Hore, normal. Sebenarnya ini udah ada hasilnya kan. Ini tadi menggunakan pendekatan ln, nggak normal. Menggunakan pendekatan square root, nggak normal. Nah, ini baru dia normal, menggunakan pendekatan logaritma natural normal. 0,509402. Oke. Dah, normalitas udah lolos ya. Udah lolos. Sekarang multicolnya ya kan. Uji multikolinearitas. Ya, kita menggunakan pendekatan Fifth. Kalau Fifth di kecil dari 10 dia lolos. Artinya tidak terkena permasalahan multikolinearitas. Oke. Cek Fifth-nya ya kan. Pilih view coefficient. Nah, ini dia Fifth variance inflation factor. Nah, lihat nilai di center Fifth-nya. Nilai Fifth di kolom center Fifth. Nilai Fifth-nya itu 1 ya. Ya, nilai Fifth-nya itu 1. Nilai Fifth dari GIC kan 1. Lebih kecil dari 10. Maka tidak terkena masalah multicol. Ini udah ada di mana ya? Di bawahnya. Ini dia, ini 1 ya. Kemudian uji hetero ya dengan uji Brespagan. Langsung aja view. Ini dia hetero. Kita gunakan uji hetero yang Brespagan. Nah, lihat nilai prob chi-square-nya, ini dia 0,4819. Itu udah ada di sini. Nah, ini dia. Yang ini ya. Karena 0,4819. Dia kalau di atas 0,05 atau lebih besar daripada 0,05 berarti tidak terkena permasalahan multicol. Berarti udah aman ya. Kemudian uji autokorelasi estimate. Balik lagi yang ini ya. Regress. Nah, ini Durbin Watson-nya. Ini dia. Durbin Watson-nya 1, dW Durbin Watson.
nilainya 1,984934. Tuh, dikatakan lolos ketika nilai DW dari interval 1 sampai 3. Nah, 1,98493 itu kan masuk dia dalam interval dari 1 sampai 3. Berarti karena nilai DW berada pada interval dari 1 sampai 3, maka tidak terkena permasalahan autokorelasi. Nah, sebenarnya ini sudah saya narasikan semua ya. Nah, ini saya narasikan semua nih. Oke. Nah, ini kan. Oke, kita nanti tinggal dibaca aja lagi nih, bisa ya kan? Udah saya narasikan. Nah, jadi udah lolos lah. Jadi udah lolos ya uji asumsi klasik pada substruktur 1, yakni GIC terhadap ROA. Nah, sekarang substruktur 2-nya, lakukan uji asumsi klasik pada substruktur 2-nya. Regresi GIC LNN ROA terhadap PBV. Nah, coba. Oke ya, sekarang estimate. Nah, ini PBV. Sekarang yang substruktur 2-nya nih, uji asumsi klasik. Ini LNN ROA. Oke. Cek uji normalitasnya. Normal nggak dia? Nggak normal juga. Jadi, uji normalitas ya. Uji normalitas substruktur 2. Nilai probability-nya yang pertama itu belum ditransformasi ya. Lebih kecil daripada 0,05, belum normal. Nah, sekarang coba kita transformasi dengan ln PBV. Coba ya, ln PBV. Jadi ini kita ganti ln PBV. Coba enter. Ln ya. ln PBV. Cek normalitasnya. Nah, dia normal. Pakai ln dia normal karena nilai probability-nya 0,149742. Nah, di atas 0,05 normal. Tapi ada tapinya. Tapi dia nggak lolos. Dia uji simultan uji F-nya. Mana dia? Coba, mana dia nggak lolosnya? Nih, lihat nih nilai probnya tuh, nih nilai prob F statistiknya. Nilai prob F statistiknya tuh nilainya itu 0,118528, di atas lebih besar daripada 0,05. Artinya apa? GIC dan ROA secara simultan tidak berpengaruh signifikan terhadap PBV. Jadi transformasi ln kita coba pakai transformasi lain ya, yang buat lolos lah uji simultannya itu. ln udah, sekarang SQRT coba. Transformasi SQRT. Oke, estimate ya. Kita ganti dengan SQRT. Ya, coba oke. Cek normalitasnya juga. Nggak normal juga, ya kan? Probability-nya berapa? 0,0. Kecilan 0. Nggak normal. Harapan kita, ya, transformasi LNN PBV. Coba ya. Coba. Estimate. Ini kita hapus SQRT-nya. LNN PBV. Cek normalitasnya. Normal dia, normal. Ya. Nilainya itu probability-nya
0,117258 di atas 0,05. Normal. 117258. Sebenarnya ada ya di lampiran ya untuk substruktur 2. Kan dia 117258 ya. Sama kan? Nah, sama. Nah, cek lagi, cek multicall-nya, cek hetero, cek autokorelasi. Coba kita cepat aja ya. Kita cek multicall-nya, VIF-nya harus di bawah 10. Nah, lolos ya. Center VIF-nya 1,131 GIC. ROA-nya 1,131 juga. Di bawah 10 berarti lolos, nggak terkena permasalahan multicall. Nah, uji heteronya di sini. Ini uji hetero. Terus pagan, oke. Lolos juga. Nilai prop chi-square-nya 0,4883. Lebih besar daripada 0,05. Artinya nggak terkena permasalahan hetero. Uji autokorelasinya Durbin Watson-nya ini dia. 1,830671. 1,8 berada di interval dari 1 sampai 3. Berarti nggak terkena permasalahan autokorelasi. Nah, jadi uji asumsi klasiknya udah lolos untuk substruktur 1 dan substruktur 2. Nah, inilah dia uji asumsi klasiknya kan. Ini untuk substruktur 1 normalitas, untuk substruktur 2 normalitas, multicall untuk substruktur 1, multicall untuk substruktur 2, autokorelasi juga, hetero juga. Nah, barulah kita masuk ke dalam data panel. Pengujian yang selanjutnya tadi kan kita mau melakukan apa nih? Uji pemilihan model, uji Chow, uji Hausman ya kan? Oke. Jadi uji asumsi klasik semuanya udah clear ya. Ini kita close aja. Kita close. Nggak usah di save. Pilih file, new, work file. Nah, di sini kita pilih balance panel. Kemudian nah ini dia, jumlah perusahaannya kan ada 20 ya. Jumlah perusahaannya ada 20. Dia dimulai dari tahun 2020 sampai 2024. 2020 sampai 2024. Oke. Kita pilih oke ya. Nah, kemudian pilih quick empty group. Nah, kita pindahkan datanya. Oke, dari GIC aja kita pindahkan. Nih, kita copy semuanya. Kelewatan. Kemudian kita pindahkan ya. Ini pilih paste. Nah, itu dia. Nah, di sini di lampirannya saya udah buat nih untuk substruktur 1 common effect model. Ini ya, ada common effect model, ada fixed effect model, ada random effect model, ada uji Chow, ada uji Hausman, ada uji Lagrange. Ini substruktur 1. Untuk substrukturnya 2 juga harus kayak gitu. Dari common effect model. Ini substruktur 2 ya. Ada common effect model, ada fixed effect model, kemudian ada random effect model, ada uji Chow, ada uji Hausman, uji Lagrange. Nanti terakhir baru uji Sobel. Kita menggunakan kalkulator Sobel. Nah, caranya ya, pilih quick, pilih estimate. Nah, ini ya, kita pakai yang LNN ROA karena dia yang normal. GIC sama konstan. Nah, di sini panel option ini settingan untuk common effect model. Nah, ini namanya common effect model. Kemudian pilih panel option. Nah, ini fixed effect model. Nah, ini fixed effect model. Kemudian estimate panel option. Nah, ini random effect model. Klik. Nah, ini hasil random effect model. Pilih estimate panel option, kembalikan ke fix ya, ke fix. Oke. Kemudian view di sini. Nah, pilih yang likelihood ratio. Ini namanya uji Chow. Ini hasil uji Chow-nya. Kemudian estimate panel option, pilih random. Kemudian oke. Kemudian view. Nah, ini uji Hausman. Nah, itu dia. Ini uji Hausman-nya ya. 0,0206. Teman-teman bisa lihat nanti di outputnya pasti sama sih. Uji Hausman-nya misalkan nih. Mana uji Hausman-nya? Ini Lagrange Hausman ya.
Hausman kan 0,0206. Propnya 0,0206. Sama dia. Ini dia. Mana dia? Ini kan? Kemudian kalau uji Lagrange ya. Lagrange nanti dulu. Lagrange terakhir aja. Nah, sekarang untuk yang substruktur 2-nya kita ganti di sini LNN PBV. Oke, di sini gauge. Nah, ini dia. Ini yang substruktur 2 ya. Nah, ini common effect modelnya. Oke. Kemudian pilih fix. Ini fix effect modelnya. Estimate, panel option, random. Ini random effect modelnya. Kemudian estimate, panel option. Kembali ke fix untuk uji Chow ya. Kembali ke fix. Kemudian pilih view, fix. Nah, likelihood ratio. Ini uji Chow. Ya. Estimate, panel option. Ini random. Pilih OK. Baru bisa lakukan uji Hausman. Ini uji Hausman 0,3216. Uji Hausman sama nggak? Coba di lampirannya uji Hausmannya. Mana Hausmannya? Kan sama kan 3216 ini dia. Aduh, kok gini? Mana dia tadi uji Hausmannya? 3216 ya, mana dia? Hausman. Nah, ini dia ya, sama. Oke, sama. 0,3216. Nah, sekarang kalau uji Lagrange ya, kita close dulu aja ya. Uji Lagrange, pilih quick estimate equation. Misalkan untuk LNN ROA, GIC sama C. Nih, uji Lagrange-nya di add in dia. Nah, ini dia. Nah, checklist yang exclude ya. Ini untuk uji Lagrange substruktur 1. Nilainya 0,2140. Sama dia di substruktur 1. Kita lihat uji Lagrange-nya ya. Nah, kan ini dia. Uji Lagrange, nanti dia 0,2140 tuh sama. Yang substruktur 2-nya quick estimate LNN PBV ya. LN PBV, kemudian GIC, LNN ROA C. Yes. Nah, kemudian lakukan uji Lagrange. Ini dia. Kita checklist yang ini. Nah, nilai propnya 0,0253. Ini untuk substruktur 2 uji Lagrange. 0,0253. Sama nggak? Coba ya. Substruktur 2 uji Lagrange. Substruktur 2 uji Lagrange. Substruktur 2 uji Lagrange. Ini dia kan sama kan? 0,0253 sama. Jadi, akhirnya yang terpilih adalah untuk substruktur satunya, yang terpilih itu model common effect model. Dan hasilnya kita bisa lihat GIC-nya berpengaruh signifikan ya terhadap ROA. Karena nilai probability-nya lebih kecil daripada 0,05. Nah, tapi kalau untuk substruktur 2-nya yang terpilih itu random effect model. Nanti bisa dibaca sih di penjelasannya. Nah, untuk substruktur 2 itu yang berpengaruh signifikan adalah ROA. ROA berpengaruh signifikan terhadap PBV karena propnya lebih kecil daripada 0,05. Tapi kalau GIC-nya dia nggak berpengaruh signifikan terhadap PBV karena propnya di atas 0,05. Nah, barulah kita gunakan uji Sobel ya. Kalau uji Sobel, di sini saya menggunakan kalkulator Sobel. Teman-teman bisa gunakan kalkulator Sobel secara online. Ini alamat websitenya. Nanti yang dimasuk teman-teman gunakan fitur yang T. Nah, yang T di sini dia. Ini T untuk yang substruktur 1 punyanya GIC 3,592481. Itu diambil dari sini. Yang di struktur 1 ya, di struktur 1. Nah, ini dia. 3,592481. Tuh kan? Nah, untuk TB ini yang struktur kedua dari ROA-nya. 3,403787. Itu ini dia. Yang diambil yang ini. 3,403787. Mana dia? Nah, ini dia. Baru tekan calculate, dapatlah dia nilai
Z sobelnya 2,4708. Makanya di sini Z sobelnya 2,4708. Nah, ini dia ya. Nah, karena Z sobelnya lebih besar daripada 1,96, jadi 1,96 itu ketentuannya. Disimpulkan bahwa ROA signifikan memediasi hubungan antara GIC dan PBV. Nah, jadi hipotesisnya sudah terjawab semua. Nah, jadi seperti itulah rangkaian proses olah datanya. Ya, cukup rumit lah, bukan rumit sih, lebih ke ribet aja, tahapannya banyak. Belum lagi nanti nggak normal datanya. Oke, demikian video dari saya. Tetap semangat.